Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak lan Ibu ingkang minulya, alhamdulillah kita syukri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Satu di antara sekian banyak kenikmatan itu adalah kita pagi hari ini bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus sehat terus jasmani dan juga rohani kita sampai nanti pada saatnya yang kita tidak tahu kita akan husnul khotimah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sudah dereng menerima buku nggih. Akan dibagi buku, tapi buku itu sifatnya apa ya? Bukan pinjam. Diberi enggak dipinjemi enggak. Pancingan. Buku itu sangat apa ya, itu masih pemula, itu sangat sederhana, sifatnya untuk panjenengan setelah kegiatan di sini di rumah mengulang, sela-sela santai mengulang dengan membaca buku itu. Itu ada nama suratnya, ada juga sedikit penjelasan, terus ada terjemahannya, ada tulisan suratnya juga, tapi tulisannya lamat-lamat, ditebeli oleh panjenengan sekaligus belajar nulis. Nah, ketika menulis itu sambil terjemahkan. Misalnya nulis kul, tulisan qaf sama lam, kul, hatinya mengatakan katakanlah, kan itu. Kul a'udzu, saya berlindung, bi rabbin nas, dengan Tuhan manusia, dan seterusnya kayak begitu. Terus nanti ada sedikit kesimpulan dari isi utama dari surat itu. Ada juga nanti kolom refleksi diri. Sudahkah kita minta perlindungan kepada Allah hari ini, dan seterusnya kayak begitu. Itu untuk refleksi diri. Nah, Bapak dan Ibu, tapi kita tidak mulai juz 30 dulu. Nanti kita mulai Al-Fatihah dulu. Itu tidak ada Al-Fatihahnya. Nah, sebelum Al-Fatihah pun kita pengantar dulu. Pengantar tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim.
Kita mulai saja pengantar Al-Quran. Kita mulai pengantar tafsir Al-Quran. Apa itu tafsir? Kita akan menafsiri Al-Quran. Tafsir itu apa? Ma huwa tafsir? Tafsir itu secara bahasa al-kashfu wal-idoh. Al-kashfu, al-kashfu itu kaf sin besar kemudian fa. Al-kashfu, al-kashfu itu mengungkap. Al-kashfu itu menyibak, membuka yang tertutup. Tafsir itu secara bahasa, secara definisi gampangnya, al-kashfu anil mughatta, menyingkap yang tertutup. Ya ini tirai, kalau ditutup di luar nggak kelihatan. Begitu tirainya dibuka, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya tidak jelas jadi jelas. Itulah tafsir. Ayat-ayat Al-Quran itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Kalau yang tersurat jelas itu kelihatan tulisannya, bisa diterjemahkan. Tapi nanti ada makna tersirat. Inilah yang harus dibuka. Yang tadinya tidak ketahuan jadi tahu. Itulah yang namanya tafsir. Tafsir itu al-kashfu anil mughatta. Mughatta itu yang tertutup, tutupnya dibuka. Itulah tafsir secara bahasa. Tafsir secara istilah itu bayanu ma'anil Quran. Secara istilah tafsir itu bayan, bayan itu penjelasan. Ma'ani makna al. Bayanu ma'anil Quran. Penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Makanya Bapak dan Ibu, beda antara tafsir dan terjemah. Kalau terjemah itu hanya memindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan lain-lain. Hanya memindah. Kalau tafsir lebih mendalam, menggali. Nah, itu. Terjemah yang ringan itu sebenarnya pun tidak mudah. Tidak mudah kita menerjemahkan sesuatu, misalnya Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia secara letterlek. Tidak mudah. Letterlek kan berarti kata per kata. Kenapa tidak mudah? Tidak semua kata dalam bahasa Arab ada padan katanya dalam bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab belum tentu juga ada padan katanya. Contohnya yang pernah saya contohkan, as-sobru. Terjemahkan omonggo dalam bahasa Indonesia. Sabar. As-sobru, sabar kan dari bahasa Arab di bahasa Indonesia kan. Yang asli bahasa Arab televisi, bahasa Inggris ta, bahasa Arabnya nopo
Nggak ada. Maka bahasa Arabnya television kayak gitu. Bahasa Indonesianya ya televisi lagi. TV. TV singkatan. Jadi terjemahan pun sebenarnya tidak mudah kalau terjemahannya letterlek. Ya, Quran terjemahan kita itu terbitan Kemenak itu bukan terjemahan terjemahan yang sudah ditata ulang, terjemahan bebas, bukan terjemahan letterlek. Al-Qari'ah, terus sampingnya ada artinya nopo. Hari kiamat itu bukan Al-Qari'ah, sampingnya ditulis hari kiamat. Hari kiamat itu bukan terjemahan letterlek dari Al-Qari'ah. Bukan sekedar bukan terjemahan letterlek. Kalau bukan terjemahan letterlek berarti terjemahan bebas. Tapi bukan juga, hari kiamat itu bukan terjemahan bebasnya Al-Qari'ah. Justru hari kiamat itu tafsir dari Al-Qari'ah. Itu bukan terjemahan. Kenapa? Karena Al-Qari'ah arti asli padan kata dalam bahasa Indonesia itu bukan hari kiamat, tapi kejadian, suara atau tindakan atau apalah yang bikin orang panik. Kejadian yang bikin orang panik itu qari'ah. Berasal akar katanya qara'a, in pakai ain. Kalau qara'a pakai hamzah membaca itu kan. Kalau ini pakai ain qara'a, itu artinya sesuatu kejadian apapun bentuknya yang bikin orang panik. Jadi kalau mau diterjemahkan ya berarti Al-Qari'ah, kejadian sesuatu yang bikin panik. Terjemahannya panjang ya. Kalau bahasa Arab cukup satu kata Al-Qari'ah, yang bikin panik. Ya itu juga berapa kata tuh. Bahasa Arab cuma satu kata Al-Qari'ah. Jadi hari kiamat itu bukan terjemahan, tafsir. Oh, Al-Qari'ah itu maksudnya hari kiamat. Nah, itu tafsir itu. Ini perbedaan antara tafsir dengan terjemah. Jadi tafsir itu al-kasyfu 'anil mughatta. Sejarah perkembangan tafsir. Tafsir itu pastilah dimulai dari masa Nabi. Nabilah karena yang pertama kali mendapatkan ayat itu dan mendapatkan penjelasan juga dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Nabilah penafsir pertama. Nabi sendirilah menjadi mufassir. Mufassir itu yang menafsirkan. Perbuatannya namanya tafsir, orangnya namanya mufassir. Tafsir beliau berupa penjelasan langsung terhadap ayat Al-Quran, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Contohnya penjelasan tentang sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Makanya Bapak dan Ibu, nanti cara di dalam menafsirkan Al-Quran ada beberapa cara. Cara yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh Nabi, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran.
Al-Quran itu kan firman-Nya Allah. Berarti Allah lah yang paling ngerti maksud dari firman-Nya. Kita mengucapkan kata-kata, kan kita yang paling ngerti dengan maksud apa yang kita ucapkan. Nah, makanya Al-Quran yang tafsir yang paling tinggi derajatnya atau cara menafsirkan yang paling aman adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh Al-Qari'ah tadi. Al-Qari'ah bisa ditulis hari kiamat karena itu penjelasan dari Al-Quran. Al-Qari'ah, kejadian yang menakutkan, paham boten? Awal-awal nggak paham. Nabi pertama dapat ayat itu nggak paham sebelum dijelaskan. Para sahabat ketika dapat dari Nabi juga masih bertanya, ke maksudnya apa? Kejadian yang menakutkan itu apa? Sudah tidak paham. Ayat keduanya pertanyaan tentang apa yang tidak dipahami. Mal-Qari'ah, itu Al-Qari'ah lah nggak ngerti kok ditanya. Penasaran boten? Kalau orang yang pinter akan penasaran. Kalau yang orang urusan emang gue pikirin. Tapi kalau yang pinter yang pengen tahu penasaran, kok nggak ngerti kok malah. Ayat ketiganya pertanyaan lagi. Wama adraka mal qari'ah. Apa yang kau ketahui tentang Al-Qari'ah? Tapi kan nggak ada jawaban. Nabi juga nggak jawab, sahabat juga nggak jawab, karena memang tidak butuh jawaban. Pertanyaan dalam bahasa Indonesia kan itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan itu, fungsi ayat yang bertanya itu untuk memperbesar penasarannya. Begitu keinginan tahu, penasarannya besar, baru kemudian dijelaskan. Sudah fokus pengen tahu sih, sudah fokus pengen tahu. Ayat keempatnya baru yauma yakumun nasu kal farashil mabthur. Hari kiamat itu suatu hari di mana manusia bagaikan serangga aneh-aneh yang berterbangan ke sana kemari. Ujungnya meletus. Fatakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung isinya bagaikan kapas-kapas berterbangan. Nah, manusia panik, disitulah puncaknya kepanikan. Itulah hari kiamat. Oh, Al-Qari'ah itu hari kiamat, di mana manusia tadi. Jadi Al-Quran Al-Qari'ah ditafsirkan ayat 4 kelima dan seterusnya. Itu derajat tafsir paling tinggi. Kemudian di bawahnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, Nabi dapat ilmu dari Allah, dari malaikat Jibril. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah semata-mata Nabi Muhammad itu mengucap sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan. Jadi apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi jelaskan tentang Islam itu berdasarkan wahyu. Tidak semuanya Al-Quran. Yang masuk ini Al-Quran, ini bukan. Apa yang dijelaskan oleh malaikat Jibril tidak semuanya Al-Quran. Ada penjelasan tentang Al-Quran, isi, maksud, tafsir dari Al-Quran. Contohnya nanti contoh tafsir yang melalui hadis Nabi itu contohnya sholat. Contohnya bagaimana pelaksanaan.
Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita sholat. Banyak sekali loh perintah sholat yang direndeng, dirangkai, diikuti dengan perintah zakat saja tidak kurang 52 kali terulang dalam Al-Quran. Apalagi perintah sholat yang tidak direndeng dengan zakat. Berkali-kali Allah perintahkan sholat, tapi sebegitu pentingnya sholat tak ada secuil pun penjelasan tentang tata cara sholat. Tak ada. Adanya di hadis Nabi. Nabilah yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Berarti hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat itu menafsirkan ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Menafsirkan Al-Quran menggunakan hadis. Ada sekte, ada madhab kelompok aliran lah ya, yang namanya ingkarus sunnah. Ingkar bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab. Angkaro yungkiru, ingkar, mengingkari sunnah hadis Nabi. Gak mau menggunakan hadis. Bagi mereka cukup Al-Quran saja, karena dipastikan ada kekurangan, dipastikan benar. Kalau hadis nanti ada doif, ada ini, ada palsu, macam-macam. Wis cukup Quran saja. Dinamakan ingkarus sunnah, mengingkari sunnah. Buku-buku dia nggak ada hadis, ayat-ayat tok tuh. Cuman pertanyaannya, bagaimana cara sholat? Al-Quran nggak ada. Nggak mungkin. Lo kan orang sholat, wong Nabi be sholat. Kalau mau sholat bagaimana? Kalau nggak pakai hadis, nggak mau terima hadis, nggak mungkin. Pikiran yang tidak benar, pikiran sesat. Kemudian tafsir di masa sahabat, para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah. Nah, yang ketiga itu dengan ijtihad mereka. Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh. Seperti yang Nabi sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, yang diutus ke negeri Yaman untuk dakwah, untuk ngajari orang-orang Yaman tentang Islam. Sebelum berangkat dibekali oleh Nabi, di antaranya ditanya, nanti kalau bersosialisasi dengan masyarakat Yaman itu, kalau ada masalah gimana menyelesaikannya? Ya lihat, cari permasalahan hukumnya di Quran. Kalau nggak ada, ya lewat fatwa Anda, hadis kan. Kalau nggak ada, berarti ijtihad. Ijtihad itu usaha sungguh-sungguh untuk mengambil kesimpulan suatu hukum. Contoh misalnya bayi tabung. Sekarang era kontemporer, zaman Nabi nggak ada bayi tabung, nggak ada permasalahan itu, nggak ada pertanyaan tentang itu. Zaman sekarang ada, ilmu bisa yang namanya bayi tabung. Nah, Islam ulama bagaimana mensikapi bayi tabung itu, boleh atau tidak, halal atau haram. Akhirnya mereka berijtihad, berusaha menjawab pertanyaan itu. Akhirnya hasil ijtihadnya mengatakan boleh, asal dengan catatan ada alasan
alasan khusus, alasan syar'i, alasan yang bisa diterima, bahwa memang berarti bisa jadi sang suami tidak bisa mengeluarkan spermanya, memasukkannya ke rahim, tidak bisa, padahal kualitas spermanya bagus. Akhirnya karena ya impoten misalnya kan, berarti kemudian diambillah sperma suami ini. Caranya kan ada ya. Jadi caranya saya nggak tahu, yang tahu dokter. Kan misalnya kayak ngambil darah, diambil masuk ke tabung suntikan, no. Nanti setelah gimana proses, nanti sel telur perempuan juga diambil, kemudian disatukan, setelah proses jadi nutfah, jadi apa itu ya, nutfah, baru kemudian dimasukkan ke rahim. Itu bayi tabung. Jadi ada alasan. Atau misalnya karena istrinya yang dari perempuan, masalah kesehatannya misalnya apa gitu, nggak bisa. Terus yang kedua, boleh, tapi catatannya syarat sperma harus dari suami, bukan dari lelaki lain. Di Singapura ada bank sperma. Ibu pengen duwe anak dari siapa? Artis terkenal, itu spermane si siapa, ngomongan di sana. Di Singapura ada tuh bank sperma. Nah, kalau kayak gitu haram. Nah, usaha itu para ulama untuk sampai pada kesimpulan itu namanya ijtihad. Jadi tafsir pun bisa dengan ijtihad. Nanti ada menafsirkan Al-Quran melalui ijtihad. Yang ketiga berarti tadi, pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad para sahabat. Insya Allah mereka tidak akan melakukan penyimpangan gitu loh, pemutarbalikan fakta. Insya Allah enggak. Nabi menjamin, karena khairul quruni qarni, sebagus-bagus generasi adalah generasiku. Tsummalladzi yalunahu, tsummalladzi yalunahu. Generasiku berarti generasi sahabat. Sahabat itu yang berkesempatan hidup bertemu dengan Nabi. Nanti di bawah sahabat tabiin. Tabiin itu tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi. Itu generasi terbaik kedua. Generasi terbaik ketiga itu tabiin. Tabiin itu namanya pengikut yang ngikuti sahabat. Nah, kemudian tabiin yang ngikuti tabiin. Ini generasi ketiga. Dia tidak ketemu dengan Nabi, tidak ketemu dengan sahabat, tapi ketemu dengan tabiin. Mereka itulah tabiin. Ada 3 generasi ini yang mendapatkan jalan baik dari Nabi. Artinya setelah itu sudah masa-masa, kalau kita berarti generasi keberapa? Campur baur antara yang hak dengan yang batil. Kemudian sejarah perkembangan tafsir. Tadi belum ya, masih di ijtihad di masa sahabat. Makanya nanti muncul kitab tafsir, misalnya di sini contoh tafsir Ibnu Abbas. Itu tafsir yang ditulis oleh sahabat Ibnu Abbas. Pendapat-pendapat dia tentang ayat ini, ayat itu. Itu tafsir yang ketiga menggunakan
ijtihad para sahabat. Ubay bin Ka'ab. Tafsir di masa tabi'in. Penafsiran semakin meluas ke berbagai kota seirama dengan meluasnya Islam. Di Mekah ada murid-muridnya Ibnu Abbas. Berarti kan Ibnu Abbasnya sudah meninggal. Ada murid-muridnya Ibnu Abbas seperti Mujahid atau Ikrimah. Di Madinah ada Abul Aliyah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Di Kufah itu berarti Irak. Di Kufah ada Al-Qoma, Masyru, Asy-Sya'bi dan lain sebagainya. Nanti masa berikutnya masa kodifikasi, masa pembukuan, mulai tafsir mulai dibukukan secara tersendiri. Maka muncullah kitab-kitab tafsir terkenal seperti Al-Jami'ul Bayan yang dikenal dengan tafsir At-Tubari, karena yang menulis At-Tubari ini yang wafatnya 310 Hijri. Tafsir paling otoritatif disusul tafsir-tafsir lain seperti tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari, ada tafsir Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang populer di kita Ibnu Katsir ya. Nah, kemudian tafsir di masa modern muncul tafsir dengan pendekatan sosial, pendekatan politik. Ya tafsir tapi politik. Itu tafsir fi zilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb Mesir itu. Fi zilalil Quran. Ada tafsir Al-Manar, tulisannya Muhammad Abdu dan Rosyid Ridho Mesir. Fi zilalil Quran Sayyid Qutb juga Mesir. Kalau zilalil Quran itu di tafsirnya saya pernah membaca itu sampai ada kata-kata Amerika. Kelihatan banget toh, berarti tafsir modern zaman-zaman tahun 1900-an. Bukan klasik masa lalu atau masa pertengahan. Nanti kalau yang versi Indonesia ada Al-Misbah yang ditulis oleh Pak Quraisy Shihab. Ada Al-Azhar, tafsir yang ditulis oleh Hamka. Itu versi Indonesia. Bapak Ibu, kitab-kitab tafsir itu tebel-tebel, sudah tebel-tebel berjilid-jilid. Betapa luar biasanya ya ulama zaman dulu. Kita kalau dibandingkan gak ada apa-apanya. Apa karya tulis kita? Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir itu dilihat dari sumbernya. Ada namanya tafsir bil ma'thur. Atau namanya tafsir riwayat. Riwayat berarti mengambil dari Al-Quran, mengambil dari Sunnah. Nanti kitab-kitab tafsir ada yang tafsir bil ma'thur. Ulama itu ketika menyusun kitab, dia hanya mengambil Al-Quran dan hadis saja dasarnya. Nah, itu kalau begitu namanya bil ma'thur. Nanti kebalikannya, ada juga yang ijtihad tadi itu. Ada yang ijtihad. Nanti itu masuk dalam birro'yi. Ro'yi itu pendapat. Pendapat ulama kan hasil ijtihad.
Nanti ada yang kedua-duanya menggabungkan antara riwayah dan diroyah. Kalau yang birro'yi itu diroyah namanya. Kalau yang dengan Al-Quran hadis namanya riwayah. Contoh kitab Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir saya punya di rumah. Itu setelah ayat nanti penafsiran dengan diroyah dulu, pendapat-pendapat. Di bawahnya baru riwayah dengan Quran dengan hadis. Itu memadukan keduanya. Atau mungkin kalau jangan nanti kalau terlalu dalam malah bingung ya. Orang jok kirane. Ini sekedar macam-macam tafsir. Nanti ada tafsir dengan pendekatan sufistik. Tafsir sufi. Contoh tafsir sufi itu Al-Qushairi, Al-Alusi. Tafsir yang ditulis oleh para penganut tasawuf. Di Islam ada tasawuf, tetapi seseorang yang akan masuk dalam dunia harus punya dasar iman yang kokoh. Tanpa itu akan melenceng. Kebanyakan itu yang terjadi. Kebanyakan itu yang terjadi. Nabi sufi mboten. Nabi sufi, nabi tasawuf, tetapi tasawuf yang benar. Tasawuf itu tidak melulu meninggalkan dunia. Tasawuf itu biasanya konsep hidup utamanya zuhud, melepaskan diri dari segala macam duniawi. Ada seorang sufi perempuan nama Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah itu terkenal dengan konsep mahabbah, cinta. Sufi yang dikenal dengan konsep cinta. Cinta yang bunder keluar, ora gotang secuil-cuilan. Jadi bagi Robiatul Adawiyah, cintanya kepada Allah bunder keluar, ora gotang, ora tersisa secuil pun untuk selain Allah. Bulat-bulat. Makanya ketika diajak nikah, bukan sengit nikah, dosa kalau sengit nikah. Sudah nggak punya keinginan untuk menikah, sudah nggak punya rasa cinta kepada laki-laki. Cintanya bulat-bulat kepada nggak akan menghias diri badannya dengan perhiasan emas perak. Iya. Gak punya rasa cinta dengan makanan enak apa. Terus makannya dari mana? Orang. Baik enggak kalau begitu? Tidak. Kebaikan kalau dilakukan berlebihan ya menjadi tidak baik. Nabi aja menikah kok. Umatnya dengan alasan cinta bunder keluar tidak menikah. Itu berlebihan. Makanya tadi orang yang masuk dunia sufi berarti harus hati-hati. Kebanyakan terlena, kebanyakan terjebak di dalam. Kayak Syekh Siti Jenar tuh yang konsepnya wihdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Jadi ketika ada tamu, Assalamualaikum, Syekh Siti Jenar ada? Enggak ada. Adanya Allah. Syekh Siti Jenar ya Allah, Allah ya Syekh Siti Jenar.
karena sudah manunggal menyatu antara kawulo Siti Jenar dengan Gusti Allah. Berlebihan yang akhirnya dihukum oleh para songo. Contoh, nanti ada namanya al-halaj. Kalau Siti Jenar kan tingkat lokal, yang tingkat internasional, yang konsepnya wihdatul wujud juga namanya al-halaj. Itu juga konsepnya kayak begitu, ini berlebihan. Terus nanti kadang model-model yang masih biasa-biasa, taraf-taraf pemula itu nanti mulai muncul perasaan paling suci, paling bersih, paling dekat dengan Allah. Terus nanti muncul perasaan punya keistimewaan tertentu dan seterusnya. Kalau sudah kayak begitu, sudah itu menyimpang. Jadi tafsir pun yang model sufistik ya ada, tapi kita nggak perlu masuk ke dunia yang seperti itu. Atau kalau masuk seperti Pak Hamka, Hamka itu ada bukunya namanya Tasawuf Modern. Artinya tidak nolak tasawuf, tapi ditempatkan pada tempatnya. Kita boleh memiliki tasawuf modern itu yang konsepnya Pak Hamka. Orang sufi jalani tasawuf boleh kaya, tapi yang nggak boleh itu tergantung kepada kekayaan duniawi, dikendalikan oleh kekayaan duniawi itu yang nggak boleh. Kaya boleh, tapi mengendalikan kekayaan duniawi untuk ibadah kepada Allah, untuk membangun agama, dakwah dan seterusnya. Jadi boleh orang sufi tapi makan tetap sederhana, berpakaian tetap sederhana, tapi hartanya digunakan untuk dakwah, nyantuni miskin, anak yatim, seterusnya. Itu tasawuf tidak tergantung, tidak dikendalikan oleh dunia. Itu kalau yang kemarin dijarah, mobilnya macam-macam, motornya macam-macam, kira-kira itu tasawuf enggak itu? Tasawuf modern enggak? Kalau itu alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, banyak-banyakan, akeh-akeh. Kalla saya lamun, ada kayak gue, saatnya kalian akan tahu dampak negatifnya. Orang dijarah, tapi masih ayem, dijarah paling berapa miliar itu yang dijarah. Oh, di rekening saya masih banyak. Pengen tuku mobil sing nganggo mobil sing apik kayak mobil apik-apik nemen geletak-geletak tok ya. Jam tangan miliar. Jam tangan 11 miliar. Jam tangannya aku 30.000. Pada boy menunjukkan waktu. Takatsur tadi merasa bangga. Bermegah-megahan. Dari segi metode penyusunan ada tahlili, itu metode penulisannya ayat per ayat dijelaskan, ditafsirkan. Nanti ada ijmali, penafsiran ringkas global, kayak contohnya Jalalain. Tafsir Jalalain itu tafsir paling tipis satu buku, itu hampir seperti terjemah. Kiranya itu hanya kayak terjemah saja. Jalalain
itu tafsir global. Ya, kalau orang yang pingin ilmu mendalam nggak akan puas dengan Jalalain, terlalu simple. Ada penafsiran muqorin, memperbandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, pendapat satu ulama tafsir dengan ulama tafsir yang lain. Ibnu Katsir berkata di ayat ini, nanti yang lain Tubari berkata begini. Itu tafsir membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Itu contohnya tafsir Al-Baghawi. Mesir itu ulama masa kini ya sudah meninggal. Ada lagi tafsir maudhu'i. Maudhu berarti judul, tema. Penafsirannya dengan cara tema. Ayat-ayat tentang sholat dikumpulkan nanti ditafsirkan. Ayat-ayat tentang rumah tangga dikumpulkan nanti ditafsirkan. Tidak urut surat, tapi urut tema. Ada yang model kayak begitu. Ya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Para ahli tafsir yang terkenal, ada namanya Ibnu Jarir At-Tubari, tapi yang tafsirnya lebih dikenal dengan tafsir Tubari. Nama asli tafsirnya Jami'ul Bayan. Ini berapa jilid ini, tebel sekali ini. Kalau baca ini bahasa ayat orang tong-tong. Nanti ada tafsir Ibnu Katsir, ini juga termasuk tafsir yang tebel, bahasanya panjang. Ibnu Katsir itu lebih cenderung tafsir riwayat. Jadi menampilkan Quran hadis penafsirannya. Hadis, hampir semuanya hadis-hadis ditampilkan. Ibnu Katsir. Kemudian Zamakhsyari. Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah. At-Tubari 300 Hijriah. Zamakhsyari 503 Hijriah. Al-Qurtubi itu 671 Hijriah. Fakhrur Razi 600. Sayyid Qutb, nah ini Sayyid Qutb 1906, yang modern. Makanya ada Amerika, ada kata-kata Amerika. Tafsir politik kalau ini, pendekatan politik, tafsir dengan pendekatan. Asik juga sih kalau dibaca. Kalau bisa bahasa Arab kok. Di zaman sekarang asal punya waktu panjang saja, punya waktu luang baca kayak gini enak. Ya dengan sekarang tinggal download aplikasi Tafsir Sayyid Qutb Zilalil Quran, keluar tafsirnya berupa aplikasi. Cuman bahasa Arab, tapi bisa dicari juga terjemahannya ada enggak. Ya butuh waktu membacanya. Luas sekali ya agama Islam, luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Saya belum bicara tentang ijazul Quran loh. Kemarin saya bicara dulu tentang keluarbiasaan Al-Quran. Sebelum saya membahas tafsir ini apa, ditafsiri Al-Quran. Saya bicara dulu singkat sih, hanya sengaja malah kurang mungkin, tentang kehebatan Quran yang akan kita tafsiri. Kita harus yakin dulu dong, ini kitab hebat nih, pere-pere. Tidak ada kitab lebih hebat. Bayangin saja Bapak Ibu,
setebal itu dibaca umat berapa juz yang membaca, atau miliar sedunia, dan bahasa yang berbeda, tapi bahasanya satu. Mana ada coba selain aku? Satu. Yang kedua, kan kita baca Quran sering, baik hafalan di dalam sholat, di luar sholat, apalagi kalau tadarus membaca betul. Dan itu dilakukan orang banyak se-Indonesia juga. Kitab mana yang diperlakukan seperti itu? Terus tadi kitab suci mana yang dimanapun ya bahasa Arab. Kalau Injil di Indonesia bahasa Indonesia, di Cina bahasa Cina, di Afrika bahasa Afrika, Quran tidak. Terus setebal itu berapa kali hatam, diulang-ulang. Mana ada kitab seperti itu. Terus setebal itu banyak yang hafal. Luar biasa ya. Injil itu nggak dihafal loh Pak. Di Jakarta pernah ada ya ceramah lah ya, tablik akbar apa-apa, tapi pembicaranya dua. Satu mantan Nasrani jadi ustadz, satunya mantan Islam jadi pendeta. Debat. Ada satu sesi dari audien angkat tangan, ya Ustadz tadi yang tolong hafalkan ayat Al-Quran baru saja. Hafal. Kemudian tolong, pendeta yang tadinya muslim, hafalkan Injil seperti tadi Ustadz Islam, hafalkan selembar saja. Kalau bisa, saya ikut agama Anda. Hebat toh, kaget toh, audien kayak, wah ini nemen. Boleh dia pun mu'alaf, ngerti orang bakalan hafal gitu. Makanya berani kayak begitu. Kenyataannya ndak hafal. Di kami tidak seperti di Islam, tidak diperintahkan menghafal. Aduh alasan. Padahal kan bahasa Indonesia dihafal juga bisa, bahasa Arab dihafal juga bisa. Cuman ada sesuatu yang luar biasa, bahasa Arab dihafal. Siapapun bisa menghafal, anak kecil, orang tua bisa. Kenapa begitu? Ada mukjizat. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu ada di segala hal, termasuk menghafal. Ustadz Yusuf Mansur masih populer, kami termasuk sekolah saya sering ikut tiap tahun wisuda akbar. Di sela-sela acara wisuda akbar kan mesti ada yang ditampilkan. Pernah menampilkan usia 70 tahun bisa hafal Pak. Usia 70 tahun bisa. Dia bukan menghafal dari kecil, dari remaja, sudah tua menghafal. Nanti ada lagi anak autis hafal Al-Quran. Autis loh Pak. Yang lain-lain gak bisa, tapi Quran bisa hafal. Itu dipraktekkan di situ, diuji, dites, hafal. Kenapa? Itu kemukjizatan Al-Quran. Quran itu satu-satunya mukjizat Nabi yang sampai akhir zaman. Kalau mukjizat Nabi yang lain, begitu Nabinya meninggal, selesai mukjizat itu.
Tapi kalau Nabi Muhammad mukjizat Al-Quran, nabinya meninggal terus berlangsung. Walaupun juga lupanya juga kalau di murojaah, kalau digeletakna akhirnya lupa. Kemudian kehebatan Al-Quran Bapak Ibu, Allah nantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Adik kalian orang-orang Mekah ragu, tidak yakin bahwa Al-Quran wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bisa. Kalau nggak yakin itu bukan, itu karangannya Muhammad, ente kan lebih hebat dari Muhammad, bisa gawe serupa, ambil surat paling pendek, gawe. Sampai sekarang tantangan itu masih berlaku loh. Sastrawan zaman sekarang silakan bikin, masih berlaku tantangan itu sampai akhir zaman. Tidak ada ChatGPT. Jangan nanti coba kan aplikasi ChatGPT itu diinstal di HP jenengan, terus tanya, tolong buatkan seperti ayat Al-Quran. Rawani ChatGPT Pak. Tapi begitu buatkan seperti Injil, ayat Injil, wani ChatGPT ora wani. ChatGPT kan ustadz paling pinter, kiai paling pinter. Jadi kan apa aja nanya ChatGPT, nanya Google bisa. Kenapa kok tidak bisa? Kalau hanya semacam sajak, huruf akhirnya bersajak, itu masih bisa ditiru. Tapi di dalam Al-Quran ada sesuatu yang sulit ditiru. Matematika dalam Al-Quran, rahasia angka dalam Al-Quran. Ternyata Quran itu ada rahasia angka. Siapa yang menemukan? Ya para ulama. Yang tadi kita katakan kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Ulama masa lalu itu sampai menguliti, sampai menyimak, sampai meneliti Quran sampai angka-angka. Lailatul Qadar rahasia. Banyak yang merekomendasikan 27 malam 27. Itu dalil dari Al-Quran. 27 yakin Lailatul Qadar akan sering turun malam 27. Dalilnya nopo? Dalilnya Al-Quran, tapi yang tersirat bukan tersurat. Artinya harus dikaji. Dari mana? Dari tulisan Lailatul Qadri, ditung hurufnya Lailatul Qadri, lam ya, lam lagi tak marbuto, alif lam qaf dal ro, 9 kan hurufnya. Terus Lailatul Qadar terulang berapa kali kata itu di surat Al-Qadar. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 9 kali 3 27. Lailatul Qadar 20. Itu cok kali cok galaka cok. Tapi ini bukan cocok logi, mukjizat kehebatan Al-Quran. Masih 27.
Kalau tadi jumlah huruf Lailatul Qadar, sekarang jumlah kata. Inna satu, anzalnahu dua, fi lail qadar 5 dan seterusnya. Ternyata jumlah sama dengan jumlah hari dalam bulan Ramadan, bisa 30, bisa 29. Itu jumlah 30. Nah, ayat terakhir salamun hiya. Hiya kan kata ganti, keselamatan dia. Hiya kan dia, kata ganti, ganti kata nopo. Lailatul Qadar kan muannas, Lailatul kan ada tak marbutohnya, maka kata gantinya hiya. Kalau bahasa Inggris si kan itu. Salamun hiya. Nah, hiya itu, hiya Lailatul Qadar ada di urutan 20. Iyanya. Saya bukan neliti sendiri kapan waktunya. Terus ada ulama yang meneliti kayak gini tuh. Makanya tadi kita tidak ada Apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Hitung jumlah hurufnya. Ba, if, sin, mim, kesuwen wis 19. Sangat 19 angka istimewa, keramat. Seneng judi kok dipasangi judi. Saya itu pernah untung ke ume jenengan beli lotrek, oleh judi kul. Allah, ume aku lagi peresmian Masjid Procot, Masjid Jami Slawi. Iya. Peresmian pasang nomor, pasangnya Jami. Oleh saya kan aslinya Kudaile loh, bapak saya, adiknya bapak tuh yang dapat. Aku izin dia. Berarti apa ya, porkas ya? Porkas dulu itu ya. Iya, zaman dulu itu. Iya. Porkas. Ini maksudnya tadi angka-angka judinya pakai. mau ada kecelakaan motor, plat nomornya pasangin. Nah, tadi jumlah huruf, sekarang jumlah kata dalam basmalah. Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 4 tuh. Ya 4-nya ganti begini. Tadi kan Ismun, 4 kan dongeng gini ya. Ini orang salempong dan ini ganti gini. Ada 4, dan 4 itu terkait erat dengan angka 19. Terkait erat dalam hal apa? Pengulangan. Ismun dalam Al-Quran 30 juz dihitung, disebut berapa kali? Terulang penyebutannya. Kata ismun yang artinya nama, ulang berapa kali? Iqra bismi kan berarti 1 tuh ismun. Bismillah 1 dan 2 tuh. Ternyata terulang 9 sama dengan jumlah huruf. 19 dibagi 19 habis 1, tidak ada sisa. Kalau 20 bagi 19 1, sisa 1. Ini enggak. Kemudian Allah, kata Allah lafzul jalalah di dalam Al-Quran terulang berapa kali?
Dan kita nggak ada apa-apanya. Orang tahu ngitung ya, ngitung be belum tentu bener salahke wis durung ya. Ngitungnya pakai ceklek-ceklek. Makanya kita harus akui kita nggak ada apa-apanya. Wis ana sing ngitung ulama 1600 saya lupa, pengen lihat lagi kok urung sempat. Tapi yang jelas jumlah itu dibagi 19 habis, tidak ada sisa. Ar-Rahman terulang 57 kali bagi 19 habis 3. Ar-Rahim yang kaitannya dengan sifat Allah terulang 114 itu dibagi 19 6. Bisa kayak gitu loh. Kita kan nggak ngerti oh ya. Ternyata ada yang kayak begitu. Banyak. Ya. 2699 kali teh. 2699 kali kata Allah. 2699 kali. Coba dibagi sangalah sobat. Habis enggak? 699 Kalau enggak berarti yang salah itu 2699. Udah habis tuh. Salah berarti Pak. Kayaknya ada angka 8-nya yang saya ingat kok. Ada angka 8-nya. Coba ya tanyanya ChatGPT. Ini tadi tanyanya Cici. Ya wis nanti wis. Nanti bewis. 2698 gitu. 98 Pak. Berarti Kayaknya saya masih ingetnya ada angka 8-nya. Habis tuh. Sekarang kata hari. Benar 2698 tuh kata ChatGPT. Sekarang kata hari. Hari yang bahasa Arabnya yaum, bahasa Inggrisnya day. Berapa kali terulang? Yaum, kata yaum, hari bentuk mufrad singular. Hari, ternyata hari jumlahnya 365, sama dengan jumlah di dalam setahun. Hari bentuknya mufrad itu terulang yauma idzin kan itu. Yauma yakunun nasu kan itu ada yaum, kata yaum itu. Terus sekarang hari dalam bentuk musanna. Musanna itu dua hari. Dua hari itu ada dua bentuk, bisa yaumani atau yaumaini. Ada dua bentuknya, bisa yaumani atau yaumaini. Ditambah lagi bentuk jamak. Bentuk jamaknya ayam. Nah, bentuk 2 dan bentuk 3 terulang berapa kali? Terulang 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Kemudian syahrun yang artinya bulan terulang berapa kali? Syahrul Ramadan khairun min alfi syahr. Syahrun yang artinya bulan terulang berapa kali? 12, sama dengan jumlah bulan dalam bisa kayak kue ya. Iya. Luar biasa. Ini yang angel Pak ditiru. Masih banyak loh. Al-hayat artinya hidup. Kawan katanya al-maut mati. Bisa dihitung berapa jumlahnya. Mesti satu kata dengan 8 katanya, pengulangannya akan seimbang jumlahnya. Bisa kayak begitu ya. Ini unsur yang sulit ditiru. Luar biasa.
belum lagi yang lain-lain. Inilah kemukjizatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Pere-pere. Kirim Wes ini masih iya. isi. Iya, naik kelas yang dirubah. Berubah yang dirubah. Apa-apa. Urgensi mempelajari tafsir untuk memahami maksud Allah dalam Pendahuluan ini menarik. menjaga dari penafsiran yang menyimpang, menghubungkan Al-Quran, ajaran Al-Quran dengan realitas kehidupan, membekali umat dengan ilmu syar'i yang benar. Ini pentingnya kita mempelajari tafsir agar kita memahami maksud Al-Quran. Nah, tadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Menjaga dari penafsiran yang menyimpang, menghubungkan antar ajaran Al-Quran dengan realitas kehidupan, membekali umat dengan ilmu syar'i yang benar. Kemudian syarat bagi mufassir, orang yang akan menafsiri Al-Quran itu bukan asal, bukan orang sembarangan. Kayak saya enggak jauh, enggak masuk level untuk menjadi seorang mufassir. Aduh, belum. Karena apa? Harus paham bahasa Arab, menguasai, bukan bahasa Arab tok, ilmu bahasa kan banyak, bukan sekedar ngomong bahasa Arab, bukan sekedar baca itu hafal. Nahwu sorof, bukan hanya nahwu sorof saja, ada balagho, mantik, badi', semacam yang lainnya, banyak. Harus paham ilmu qiraat, harus paham asbabun nuzul, harus paham ilmu akidah, harus paham ilmu usul fikih, harus paham ilmu hadis, termasuk paham sejarah Islam. Karena dalam Quran juga ada unsur sejarah Islam. Jadi nggak sembarangan orang-orang muncul tiba-tiba menjadi seorang mufassir. Kesimpulan, ilmu tafsir adalah pintu utama untuk memahami Al-Quran secara benar. Ia berkembang sejak masa Nabi, sahabat, tabi'in hingga sekarang dengan beragam metode dan pendekatan. Secara tafsir memperlihatkan dinamika pemikiran Islam, sedangkan para mufassir adalah rujukan utama yang harus dijadikan pedoman agar tidak terjerumus ke dalam penafsiran yang sesat. Kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih pada ulama-ulama masa lalu telah mengenalkan kita dengan Al-Quran yang kita tak mampu untuk melakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, ini pengantar tafsir. Nanti pertemuan akan datang kita menuju Al-Fatihah. Bapak Edi.